Tes, halo, Halo Kak Indra. halo. Oke, Kak Indra sudah masuk ya. Jadi langsung saja kita persilakan kepada pemateri pertama kita, Kak Indra Immanuel yang akan menyampaikan interview strategi dengan tema Jangankan cuma siap, tapi menang. Strategi interview yang berbeda. Silakan Kak Indra untuk Oke, share screen. oke, sebentar. Oh, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Tes, tes. Oke, halo teman-teman. Pertama thank you sama Perpika sudah ngasih kesempatan buat aku nge-share tentang pengalamanku. Jadi sebenarnya kan topiknya engineering ya, cuma aku pikir ini aku mau agak lebih broad. Jadi untuk teman-teman yang kayak pengen dapat kerja di Korea, itu nanti proses interviewnya itu gimana gitu. Aku pengen sharing tentang itu. Soalnya kebetulan aku juga, kan aku lulus itu barusan tahun lalu ya S3. Jadi masih fresh di kepala ini, mumpung masih fresh. Oh ini ada notifikasi apa ya? Oh, apa kan? Oke, so jadi pertama aku mau perkenalan singkat dulu tentang diriku. Tadi sudah itu sih sudah di introduce sebentar sama Kak Ratna. Jadi aku tuh dulu kuliah di Busan, S2 sama S3, S1-nya dari Surabaya. Eh, Bidangku IT, tentang AI-nya khususnya itu yang computer vision. Computer vision itu kayak AI yang untuk gambar dan video gitu. Dan sekarang aku kerjanya itu di perusahaan Korea namanya Stans. Stans ini sesuai bidangku ini juga kompeten yang berhubungan sama computer vision. Khususnya kita itu kerja di bidang CCTV. Jadi kayak CCTV di Korea itu kan ada banyak kan ya. Korea kan apa negara yang penuh dengan CCTV. Nah, di CCTV itu kan ada untuk deteksi orang kok melakukan kesalahan atau apa gitu. Nah, itu kan pakai AI caranya. Nah, bidangku di company itu kita develop AI model untuk membantu CCTV itu menangkap orang-orang yang melakukan tindakan kriminal gitulah. Oke, jadi kita mulai aja. Ini konten hari ini ya. Pertama, aku mau jelasin secara singkat dulu tentang topik hari ini itu overview-nya gimana. Setelah itu akan aku bagi sebagai tiga bagian, yaitu pre-interview, sebelum interview, terus saat interviewnya, dan setelah interview atau post-interview. Oke, mari kita mulai dengan topik hari ini dulu. Sesuai judul hari ini kan aku bilangnya bukan hanya siap, tapi menang. Uh, jadi maksudnya itu apa? Uh, Maksudnya itu aku itu mau memberitahu untuk mendapat hasil paling optimum dari interview itu apa saja yang perlu kalian siapkan. Mungkin soalnya eh, kalau di Indonesia kan kita tuh warga negara sana ya. Jadi yang disiapkan mungkin ya sesuai biasanya cuma CV, terus kira-kira pertanyaan interviewnya apa aja. Setelah itu daftar gimana. Cuman kita di sini kan posisinya foreigner. Foreigner itu kita ada tantangan tambahannya. Nanti nanti di slide-slide berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian juga karena culture-nya yang berbeda, juga mungkin ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum interviewnya mulai. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya untuk menang itu eh, paling gampangnya itu kita harus siap. Ini ada dua quote terkenal dari Vince Lombardi sama Alexander Graham Bell. Everyone has a will to win, but very few have the will to prepare to win. Before anything else, preparation is the key to success. Jadi emang preparation itu gimana-gimana yang paling penting dalam interview. Cuma apa yang harus di-prepare, nah itu kita akan bahas di presentasi hari ini. Kita harus prepare for the unthinkable. Terutama kita posisinya foreigner di sini. Banyak yang kita, kalau baru lulus tuh banyak yang bingung biasanya. Ah, ini gimana? Langsung apply. Apply nanti gimana? Tiba-tiba interview. Nah, ini kita bahas prosesnya. Nanti aku akan bahas dari mulai kita apply sampai selesai interviewnya. Oke, kita mulai dulu dari pre-interview. Nah, pertama
sebelum kita mulai interviewnya itu kita harus tahu ya gimana cara dapat interviewnya. Nah, pertama yang paling penting di Korea itu kita CV-nya itu harus bagus tentunya. Cuma nanti mungkin ini yang agak beda, CV format untuk Korea dan untuk negara lain itu agak beda. Di Korea itu mungkin sebenarnya topik ini nanti akan saya bahas lebih detail ke karir workshop yang offline. Besok kan nanti ada yang versi offline. Di situ saya akan bahas tentang cara bikin CV yang sesuai. Dan mungkin beberapa teman-teman nanti ada yang datang juga. See you tomorrow. Eh, jadi yang penting CV-nya itu pertama orang Korea tuh nggak suka CV yang berantakan, nggak suka yang kalau bahasa Surabaya apa ya, bulat gitu, nggak suka yang bulat banget gitu. Maksudnya rapi, poin-poin gitu. Setelah itu yang ini penting, Korea tuh somehow CV kalau ada fotonya itu lebih baik. Mereka suka kalau ada orang nunjukin mukanya. Setelah itu juga infonya harus agak jelas. Jadi supaya nggak kelihatan kayak ini orang asalnya dari mana kok nggak jelas banget gitu. Setelah itu yang paling penting kedua di CV-nya harus ada kayak portofolio, terutama yang berhubungan sama kompetinya mereka. Jadi kalian kalau bisa listkan segala experience dan achievement kalian yang berhubungan sama job yang mau kalian apply itu. Satu yang ketiga, kalian harus tahu apply-nya di mana. Di Korea ini biasanya ada banyak job platform untuk apply. Nanti saya bahas kira-kira job platformnya itu ada apa aja di Korea. Dan tiap job platform itu target audiensnya agak beda. Nanti saya bahas secara sekilas gitu. Oke. Pertama, building portfolio ya. Ini sangat penting, terutama buat uh, para murid-murid yang lagi di Korea atau di Indonesia juga sebenarnya. Eh, ini kesalahan yang biasanya dilakukan para murid ya, terutama graduate student kalau saya lihat. Biasanya anak-anak S2 itu atau S3 yang sekolah di Korea atau di luar negeri, eh, graduate student itu sebenarnya ya, kalau kalau tidak dari profesor atau apa gitu, kadang terlalu santai feel-nya itu. Soalnya kita dilepas sama itu. Beda kalau S1 kan dulu dikasih mata kuliah, terus dikasih ujian segini, segini, segini. Kalau di Korea gitu, kamu S2, S3 itu lebih dilepas sama profesor gitu. Kita, kalau kita nggak mulai sendiri tuh kadang kita ya bisa aja 2 tahun itu nggak ngapa-ngapain. Jalan-jalan selama 2 tahun gitu ya bisa aja. Asalkan ya mata kuliah kan biasanya satu semester cuma 3. Mata kuliah lulus, terus tesis lulus, gitu bisa lulus. Cuma pengalamannya nggak dapet. Nah ini makanya aku bilang di sini getting a degree is easy, but truly earning it is the challenge. Soalnya school itu as busy as you make it out to be. Jadi school itu sesibuk yang kalian buat sendiri. Kalau kalian mau santai, lulus bisa. Tapi ya nanti mungkin cari kerjanya bakal lebih challenging. Jadi kalau bisa, mumpung di sekolah, apalagi kalau di luar negeri, di sekolah luar itu enaknya kita itu sebagai engineer terutama fasilitasnya banyak. Jadi kalian kalau mau eksperimen gitu disediakan. Jadi mumpung kalian ada supervisor, profesor, terus ada lab mate yang juga supporting, itu dimanfaatkan. Selama 2 tahun gitu, gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk membuat portofolio kalian. Untuk engineer seperti saya, terutama komputer, mungkin yang kalian bisa lakukan itu lakukan project sebanyak mungkin, terus write paper, tulis paper, terutama untuk graduate student. Sebenarnya itu agak didorong sama profesor sih. Kalau bisa banyak write paper, terus atau nulis medium blog, atau kalau kalian komputer mungkin ada yang tahu namanya Kaggle ya. Kaggle itu kayak challenge buat AI challenge gitu online. Itu kalian bisa coba juga atau perbanyak GitHub kalian juga gitu. Soalnya terutama kalau kalian engineer itu nanti pas interview yang paling dilihat itu skill sama experience-nya kalian. Jadi kalau bisa itu diperbanyak. Nah, ini quote yang selalu saya pakai ini. A degree can land you an interview, but real skills keep the job. Kalau kalian punya degree yang kelihatan tinggi gitu, mungkin ya somehow bisa lulus interviewnya. Tapi nanti pas kerja kelihatan pasti kalau kalian sebenarnya kalau nggak punya skillnya itu. Jadi kalau bisa benar-benar persiapkan mulai dari sekarang. Nah ini yang saya tadi mention sebentar ya. Eh, ini apply-nya di mana sih sebenarnya kalau di Korea? Eh, ini pertama ada online job platform.
ada Saramin, ada Cap Korea. Itu yang paling sering dipakai sama orang Korea. Nggak foreigner aja itu. Orang Korea in general kalau mau cari kerja biasanya daftarnya di Saramin atau Cap Korea. Nanti kalian bisa Google aja itu, langsung kelihatan. Di Saramin Cap Korea ini paling banyak biasanya isinya itu startup sebenarnya. Company besar juga ada, cuma paling banyak startup memang. Dan kebanyakan itu company-nya yang emang Korean base. Maksudnya bukan foreign company tapi emang Korean company gitu. Di situ juga job-nya macam-macam. Ada engineering, ada science, ada bio, semua banyak di situ. Terus yang kedua ada co-work sama buddies. Kalau yang ini tuh sebenarnya lebih fokus ke foreigner. Jadi ini khusus job-job yang targetnya memang mencari foreigner. Karena itu di website ini biasanya mereka sudah mengeliskan kayak company ini mencari foreigner dengan visa segini dan topik level segini, macam-macam itu sudah dijelaskan. Cuma karena itu menurutku Cowork sama Badis ini lingkup kerjanya lebih kecil daripada Saramin sama Cap Korea. Soalnya kalau Saramin Cap Korea semua bidang ada, kalau Cowork Badis biasanya cuma beberapa bidang aja. Terus ada juga namanya People and Job sama LinkedIn. Ini LinkedIn kan yang paling terkenal ya. Kalau ini tuh paling banyak biasanya untuk company Korea yang agak besar, udah, yang levelnya Daekiop gitu, company besar, sama foreign company in Korea. Jadi kayak mungkin Gu- apa Google gitu ya. Jadi kayak company yang asalnya bukan dari Korea tapi ada cabangnya di Korea. Biasanya mereka daftarnya dari sini. Dan juga ini jangan dipikir ini online job platform ini cuma untuk orang yang tinggal di Korea ya. Orang yang dari luar Korea pun kalau apply di Saramin atau job Korea keterima juga bisa pindah ke Korea. Contoh aslinya istri saya sendiri. Istri saya itu dulu lulusan Taiwan, tapi karena saya di sini dia mau cari kerja di Korea juga, apply-nya dari job Korea, dapat terus pindah ke Korea. Jadi untuk dapat kerja di Korea itu nggak harus lulusan Korea sebenarnya. Kalian dari manapun itu kalau apply cocok bisa pindah sini juga. Terus cara kedua selain online job platform itu biasanya dari website company-nya langsung juga bisa. Cuma kalau website company langsung ini uh, bedanya itu biasanya mereka minta CV-nya itu sesuai formatnya mereka dan juga cover letternya itu juga sesuai formatnya mereka. Juga ada pertanyaan-pertanyaan tambahan biasanya. Nanti ada kayak apa pertanyaan yang berhubungan spesifik sama company gitu. Biasanya kayak gini tuh company yang agak besar sih, kayak Samsung, Daewoo gitu. Juga prosesnya lebih lama biasanya. Biasanya kalau company yang besar gini 2 bulan gitu mungkin bisa. Kalau yang startup gitu mungkin 2-3 minggu dapat hasilnya. Terus yang terakhir ini yang kadang biasanya nggak terlalu dibahas sama orang. Di Koreanya ada yang namanya headhunter. Ini bukan pembunuh bayaran gitu ya. Headhunter ini tuh apa namanya? eh, Orang yang dibayar sama company untuk mencarikan mereka pekerja. Agen, agen. Biasanya nanti kalian kalau bikin account di Saramin atau Job Korea gitu, eh, kadang nanti kalian dapat job offer dari headhunter. Mereka biasanya kontak itu dari email atau SMS HP atau kadang langsung telepon bisa. Eh, ini kalian jangan panik ya kalau dihubungin headhunter. Biasanya kan apalagi kalau kita baru lulus gitu, kita agak skeptikal gitu ya. Ini kayak ini penipu kah atau apa? Enggak, itu orang sungguhan itu. Kadang memang mereka emang punya tawaran job sungguhan untuk kalian. Contoh nyatanya saya itu dulu nyari kerja dari job Korea ya. Terus tiba-tiba itu dikontak sama headhunter. Terus saya tanggapi, ternyata emang emang sungguhan. Terus saya dipanggil interview, ya dapat kerjanya jadi lewat headhunter itu. Oke, next. Kok lanjut ya. Nah, terus kalau kalian sudah apply-apply banyak gitu, nanti kan kalau ada company yang tertarik, biasanya nanti mereka hubungi kalian. Nah, biasanya waktunya itu sekitar 2 minggu setelah kalian submit CV gitu, sekitar 2 sampai 3 minggu, mereka bisa kontak kalian. Nanti di kontaknya biasanya lewat orang Korea itu paling suka ngontak lewat SMS sih, kalau dari pengalamanku. Email ada tapi jarang. Biasanya paling cepat mereka ngontaknya lewat SMS. SMS atau telepon langsung biasanya gitu. Jadi nanti siap-siap kalau kalian mulai di job searching itu kadang diteleponi sama nomor-nomor yang kurang dikenal gitu ya.
Kalau depannya 010 diangkat aja nggak apa-apa, itu aman biasanya. Terus nanti eh, setelah dipanggil interview, eh, itu kalau saya jangan langsung diterima dulu ya. Maksudnya jangan langsung dijawab dulu SMS atau emailnya. Pertama dicek dulu company-nya. Soalnya kadang ada juga yang menipu sungguhan itu ada. Apa dicek dulu itu company-nya legit atau enggak. Maksudnya ada sungguhan atau enggak. Kadang itu ada orang kayak bikin-bikin nama company atau pakai nama company yang lain gitu loh. Nah, nanti kalian bisa ngecek di Saraminto Job Korea gitu kalau kalian cari nama company-nya keluar atau enggak gitu. Terus biasanya mereka pasti punya websitenya sendiri, bisa dicek. Paling penting itu kalau company yang wajar itu pasti ada business registration number sama informasi CEO-nya. Terus kalian juga bisa cek alamatnya. Biasanya mereka tulis alamatnya. Kalau kalian cari di Kakao atau Nevermap gitu, kalau company-nya keluar, ya itu biasanya wajar. Kebanyakan kalau di kota kayak Seoul, Busan, Daegu, yang metropolitan city gitu biasanya aman sih. Yang biasanya agak mencurigakan tuh kalau yang agak di outskirt itu, yang biasanya nggak ada siapa-siapa gitu. Nah itu harus agak hati-hati. Tapi jarang kok biasanya kayak gitu. Oke, next. Nah, sebelum interview, yang kira-kira harus dipersiapkan tuh apa? Pertama, dress yang rapi. Orang Korea itu sangat melihat penampilan, gitu ya. Jadi kalau bisa, kalian itu dress serapi mungkin, jangan berantakan gitulah pokoknya. Terus yang kedua, eh, pelajari dulu company-nya. Soalnya interview question-nya pasti mereka bertanya yang berhubungan sama company mereka, sama produk mereka. Jadi, terutama untuk engineer ya, mereka itu pasti mencari orang yang bisa bantu mereka membentuk produknya mereka itu. Jadi pelajari baik-baik tentang company-nya sebelum interview. Beberapa company bahkan dulu pengalaman saya waktu interview ada company itu Hamin 2 tiba-tiba minta kita presentasi juga tentang CV dan portofolio kita. Jadi pelajari CV sama portofolio kalian yang kalian buat juga itu. Soalnya nanti kalian pasti diminta menjelaskan tentang project-project apa aja yang sudah kalian bikin dan sebagaimana project itu bisa diaplikasikan ke company-nya mereka. Setelah itu juga coba lakuin simulasi interview, kayak pikirkan kira-kira pertanyaan apa aja yang mereka tanya, terus pikirkan jawabannya apa. Tapi tips kok dari saya jangan terlalu detail kayak diulang terlalu banyak, soalnya biasanya kalau kita kayak gitu nanti kita stuck sama pertanyaan itu. Kan pertanyaan yang kita simulasikan itu kan nggak 100% pasti keluar. Bisa aja pertanyaan lain ya keluar. Dan yang terakhir santai. Biasanya kalau interview di Korea terutama startup itu vibe-nya itu nggak tegang gitu kok. Jadi jangan jangan kayak waktu sidang gitu loh. Nggak setegang sidang. Santai gitu aja. Kayak anggap aja ini mereka tanya jawab tentang qualificationmu dan kamu pengen tahu tentang kompetensinya mereka gitu. Kalau misalnya pun nggak lolos ya bisa cari lagi gitu. Jangan tegang pokoknya, santai aja. Next. Nah, sekarang waktu interviewnya ya. Tadi kan persiapan interviewnya, pre-interview. Sekarang waktu interview itu gimana? Nah, ini dari pengalaman saya, ini pertanyaan yang biasanya paling sering ditanyakan saat interview. Jadi sebagai background, saya itu sebelum dapat pekerjaan, saya ada 6 interview rasanya. Ada 6 interview, dan dari 6 interview itu saya lihat pertanyaan yang paling yang sama, yang selalu ditanyakan itu seputar ini. Pertama mereka pasti tanya untuk memperkenalkan diri kita. Biasanya itu singkat aja, cuma 3 sampai 4 kalimat gitu, nggak panjang-panjang. Setelah itu juga ditanya biasanya kamu tahu company ini dari mana dan kenapa kamu mau apply di company ini. Dan seperti yang saya katakan sebenarnya untuk engineer paling utama itu mereka pasti pengen tahu skillmu. Mereka pasti tanya tentang experience-mu di CV ini. Oh, kamu di CV-mu ini pernah bikin AI tentang ini ya, kamu pernah bikin tentang ini ya. Ini gimana kamu cara bikinnya? Kamu bisa jelasin kayak apa tahapan di kepalamu gitu nggak? Problem solvingnya itu dari tahap A sampai Z, kamu kok bisa bikin project itu gimana dari awal sampai akhir? Biasanya mereka ingin tahu kayak apa tahapan-tahapan kamu bisa melakukan project itu gimana.
Setelah itu pertanyaan kedua ini yang paling penting, mereka pasti minta case study. Jadi mereka akan tanya yang berhubungan sama company mereka pasti. Jadi mereka ini pasti ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah nggak nyari orang ya. Mereka itu ada masalah. Terus mereka pasti tanya, Kita kalau ada masalah gini, kamu nyelesainnya gimana?" Kayak contohnya kalau company kan tentang CCTV ya. Dulu aku waktu interview itu ditanya, eh kira-kira kalau ada orang buang sampah sembarangan gitu, kamu bisa buat AI gitu nggak buat deteksi orang buang sampah sembarangan? Kan sampahnya kan udah lewat dari banyak waktu yang lalu. Nanti pertanyaannya pasti seputar itu. Dulu aku juga pernah interview di company tentang geoinformation. Dia tanya, kalau ada kebakaran gitu, kamu bisa kasih tahu nggak solusinya gimana buat manggil pemadam kebakaran pakai drone. Jadi mereka pasti tanyanya itu sesuai kebutuhan company mereka. Makanya tadi saya bilang pelajari company itu baik-baik. Pasti pertanyaannya yang paling mereka lihat untuk engineer itu seputar itu pasti. Terus yang kedua, eh, mereka juga pasti tanya ekspektasi salary yang kamu mau itu berapa. Itu pasti tanya mereka. Nanti ini saya ada slide lebih detail untuk bahas tentang salary ini. Juga visa. Ini juga mereka pasti tanya. Jadi yang saya mention di awal, kita kan foreigner ya. Jadi ada tambahan-tambahan yang harus lebih disiapkan lagi. Terutama untuk tentang salary sama visa ini. Terus yang pertanyaan lain biasanya mereka lebih tanya tentang social aspek sih. Kayak kamu di sini sendirian kah atau punya family? Tujuannya mereka tanya itu sebenarnya itu mereka ingin lihat kira-kira tanggunganmu itu seberapa. Familymu itu apakah di sini bekerja atau apa gitu. Soalnya kalau tanggungannya besar, mereka nanti bayanginnya salary-nya harus besar juga. Jadi itu cara mereka ngukur sih sebenarnya. Terus juga tanya, kalian sudah dapat offer di tempat lain atau enggak? Terus kalau kalian diterima, nanti kalian pilih yang mana? Semacam gitu kadang ditanyakan. Terus yang tadi saya ucapkan ya, ini apa? Menjelaskan tentang experience dan project, job related question. Sama yang terakhir ini, kalian akan ditanya tentang pengalaman kalian bisa adaptasi nggak sama culture kerja di Korea. Kebayang untuk engineer, kita itu kalau kerja di Korea itu, mungkin ini nggak di Korea aja ya, kalau kerja di korporat itu biasanya kita akan disuruh banyak menulis report dan banyak melakukan meeting. Dan mereka pasti tanya tentang itu. Kamu bisa nulis report nggak? Pakai bahasa Korea gitu bisa nggak? Kalian kalau ada masalah sama tim gitu, kalian cara menyelesaikannya gimana? Apakah kamu lebih konfrontasi atau kamu diskusi? Mereka nanti tanya tentang contoh-contoh masalah yang bisa terjadi di tim gitu, terus mereka akan tanya bagaimana cara kamu menyelesaikannya. Contohnya kalau aku dulu ditanyanya kalau ada tidak setuju pendapat sama tim leader kalian tentang cara menyelesaikan sebuah masalah, kira-kira gimana kalian menyelesaikannya? Dulu sih saya jawabnya ya, pertama diskusi dulu masalahnya gimana. Terus kalau menurut saya solusi saya lebih masuk akal, ya saya coba solusi saya dulu. Tapi kalau solusi tim leader lebih masuk akal, saya akan mencoba solusi tim leader dulu. Jadi saya kalau interview jujur sih jawabnya. Jangan jangan terpressure kayak harus kayak, oh kan tim leader biasanya benar ya. Jadi kita harus ngikuti tim leader. Jangan gitu ya. Biasanya mereka itu pinginnya orang yang bisa mikir untuk diri mereka sendiri, critical thinking gitu, bukan a yes person. Ini kayak saya bilang di sini. Biasanya kalau menurut saya interviewer itu mereka itu pinginnya orang yang bisa diajak diskusi. Mereka kurang suka kalau orang apa, terutama untuk bidang engineering, kalau ada masalah, mereka itu harapannya kita diskusi masalah ini bersama-sama dan kita pikirkan problem solvingnya itu bersama-sama. Jadi kalau mereka tanya kamu kalau ada masalah gini kamu cuma iya ngikuti gitu, biasanya mereka kurang suka. Mereka pingin yang bisa diajak diskusi bareng gitu. Cuma mereka juga nggak suka kalau orangnya itu terlalu difficult, maksudnya apa, egois gitu ya.
Ini pengalaman dari proses interview saya ya. Jadi setelah saya diterima di company itu, tim leader saya pernah curhat sama saya. Dia bilang, oh sebenarnya sebelum kamu itu kita juga ngerekrut orang lain. Orangnya itu pinter banget, sama S3 juga kayak sama kayak kamu. Dia bahkan papernya itu udah top-top banget gitu. Dia sudah kami terima. Tapi setelah diterima dia itu banyak minta. Terus akhirnya kita merasa dia itu orang yang susah. Akhirnya nggak jadi diterima. Nah, jadi ada balance-nya gitulah. Setelah itu eh, mereka juga nyari orang yang paling penting. Seperti yang saya katakan kalau engineering, skillnya sesuai dengan yang mereka cari. Mereka pengen orang yang bisa nyelesain problemnya mereka. Dan juga orang yang bisa diajak kerja sama. Team player itu ya namanya. Dan yang terakhir ini tentang gaji dan visa. Yang visa ini yang agak penting sih, soalnya kadang itu company itu pingin sama kita dan kita pingin sama company, tapi sayangnya masalah visa, jadi kita nggak bisa kerja di company itu. Jadi nanti sebelum kerja di company juga kalian hal yang penting untuk ditanyakan sebelumnya adalah visanya kalian bisa nggak gitu. Nanti saya bahas lebih dalam tentang visa ini. Nah, pertama tentang salary dulu ya. Ini kesalahan yang biasanya aku lihat banyak orang lakuin, terutama yang baru pertama kali apply kerja. Mereka itu kadang agak malu-malu minta salary yang agak tinggi gitu. Mereka bilang, ah udah kan aku baru lulus ya. Aku salary minimum aja. Nah itu jangan ya. Kalau di Korea itu kalau mulainya udah kecil, nanti kalian tiap tahun kan naik gajinya. Tapi naiknya itu ya kan dari base-nya itu ya. Terus nanti kalian kalau ganti company, biasanya itu mereka ditanya juga, kok salarymu sebelumnya di company sebelumnya berapa? Itu biasanya dipakai sama mereka sebagai acuan untuk ngasih kamu salary berapa. Jadi, do not undersell your value. Kalau menurut kalian emang di job marketnya kalian tuh salary-nya segitu, ya jangan takut untuk minta segitu. Tapi apa nyari job marketnya juga harus teliti ya. Jangan sembarang nyari terus minta gaji 300 juta gitu kan ya agak ya apa gitu kan. Harus harus dilihat-lihat dulu. Ah, terus ini tipsku kalau kalian foreigner yang tinggal di Korea, terutama kalau kalian lulusan S2 atau S3 ya. Kalau bisa salary-nya itu di agak di sekitar GNI-nya Korea. Kenapa? Soalnya kalau kalian rencananya nanti mau tinggal lama di Korea, mau jadi permanent resident, salah satu syaratnya itu kalian pasti diminta gajinya itu sekitar GNI atau di atas GNI. Bahkan ada yang minta 2 kali GNI. Nah, itu nanti kalian harus cari sendiri sih, soalnya itu pet-nya banyak. Untuk jadi permanent resident itu ada 26 cara dan syaratnya beda-beda tergantung kualifikasi kalian masing-masing. Jadi jangan itu ya. Yang paling penting jangan undersell your value ya. Soalnya nanti kalian kalau udah kerja lama di company, terus kerasa kerjanya berat, nanti lama-lama mungkin bisa kepikiran, aduh, tahu gini aku dulu minta gajinya lebih, kenapa aku dulu minta segini, kerjaannya kayak gini. Nah itu research baik-baik sebelum sebelum interviewnya. Soalnya waktu interview nanti kalian ditanya gaji mau berapa. Kalau kalian udah bilang angkanya, nanti susah gantinya. Jadi itu dipersiapkan baik-baik. Kalian teliti dulu untuk posisi kalian dan job marketnya kalian tuh average salary-nya biasanya berapa. Kalau tipsku carinya pakai bahasa Korea ya. Soalnya di bahasa Korea itu nanti biasanya banyak netizen Korea yang juga sharing tentang pengalamannya mereka gitu. Oke. Next, ini ya, ini tentang visa ini. Ini tantangan tambahan sebagai foreigner. Nah, itu seperti kataku tadi, sebelum mulai kerja, pastikan kalian itu visanya sesuai. Eh, ini visanya ada macam-macam ya. Cuma aku brief aja. Kalau kalian baru lulus UNIF, biasanya visanya kalian tuh D10. Nah, D10 ini biasanya restrictionnya nggak banyak untuk kerja di company. Biasanya company apapun D10 oke. Cuma masanya D10 ini cuma bisa internship. Kalian nggak bisa kerja di atas 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan, kalian harus ganti visa. Nggak boleh selamanya pakai D10. Dan juga D10 ini ada disadvantage-nya. Nanti saya bahas lebih lagi. eh ada asuransinya. D10 ini ada asuransi yang nggak bisa didapat. Nanti saya bahas lebih lagi itu. Sama kalian kalau kerja sama D10, jangan lupa harus lapor ke imigrasi. Kalau nggak lapor, nanti ada penaltinya sama
dendanya besar biasanya, bisa sampai jutaan won itu. Jadi hati-hati. Nah, terus ini yang paling dicari orang biasanya visa E. Visa E ini visa kerja. Tapi visa kerja ini tergantung company-nya. Jadi kan harus mastiin dulu sama company-nya, company ini bisa nggak support visa E buat kalian. Nah, ini sharing dulu istri saya pertama kali apply ke Korea itu masalah visa sebenarnya. Dulu dapat D10 agak susah, soalnya dia bukan lulusan Korea. Kalau kalian lulusan Korea dapat D10 itu gampang, tapi kalau bukan lulusan Korea ada poin sistemnya itu agak complicated. Jadi akhirnya kita minta visa E7. E7 itu visa umum untuk pekerja ya. Kalau E1 itu biasanya profesor, E3 itu researcher, E2 itu English teacher. Jadi biasanya kalau kalian kerja di company itu paling umum pakai E7. Nah, cuma E7 ini tergantung company-nya. Jadi kalian harus diskusi baik-baik sama company. Soalnya company-nya itu harus nyiapin banyak dokumen dan juga nggak semua company itu eligible untuk sponsor visa E7. Ada company yang walaupun mereka mau tapi mereka nggak bisa karena nggak eligible. Biasanya qualification paling penting di E7 itu jumlah Korean worker sama foreign worker itu ada rasionya kalau E7. Kalau nggak salah, setiap 5 orang Korea ada 1 orang foreigner. Jadi orang foreignernya nggak boleh sama atau lebih banyak dari banyaknya pekerja Korea. Itu untuk melindungi apa lokal job marketnya mereka. Sama ada gaji minimum juga. Kalau kalian gajinya di bawah seberapa gitu, kalian nggak boleh dapat visa E7. Nah, itu juga makanya harus dibicarakan baik-baik sama company. Nah, kemudian ada visa F. F ini yang paling best ya. F ini nggak ada syarat, kalau nggak ada syarat di company, nggak ada syarat di kalian juga. Jadi kalau kerja pakai visa F ini paling enak untuk di company. Nah, visa F itu tapi nggak semuanya bisa kerja di company ya. Yang boleh itu F2, F4, F5, sama F6. Untuk F4 itu mungkin agak susah. F4 itu tuh orang yang keturunan Korea. Kayak Korean American atau Korean Indonesian kalau ada Korean Chinese. Jadi yang orang ada keturunan Korea. Jadi paling umum saya lihat itu biasanya F2. F2 itu cukup bisa didapat, terutama kalau kalian lulusan Korea atau lulusan univ terkenal, univ yang rankingnya tinggi di QS atau Times Magazine itu. Eh, Soalnya F2 ini pakai point system biasanya. Nah, di poinnya itu nanti ada macam-macam. Seri F2 ini juga banyak, nanti bisa kalian cari di internet, pelajari satu-satu. Saya kalau dibahas detail di sini, waktunya nggak cukup rasanya. Dan juga ada juga F5. F5 itu agak susah, itu permanent resident yang saya bilang tadi. Dan ada F6. F6 itu untuk orang yang nikah sama orang Korea ya. Jadi salah satu untungnya kalau kalian nikah sama orang Korea itu visa kalian jadi gampang gitu. Nanti cari kerja dan macam-macam nggak ada restriction gitu. Nah, selain visa-visa di atas ini kalian nggak boleh kerja ya. Kalau sampai ketahuan imigrasi, kalian kerja gitu, nanti dendanya besar dan juga kalian kalau nggak bisa bayar dendanya mungkin bisa disuruh pulang gitu mungkin bisa. Jadi hati-hati. Dan kalaupun kalian udah oke visanya, company bilang oke aku bisa ngasih kamu visa E. Itu kalian jangan mulai kerja sebelum visanya keluar oleh imigrasi ya. Kadang company itu bilang, kan aku udah bilang pasti bisa, kan aku udah submit dokumenku ke imigrasi juga ya, kamu mulai kerja sekarang aja, nanti tak bayar langsung gitu. Nah, itu hati-hati ya. Kalau imigrasi Korea itu tidak peduli gitu kan. Pokoknya kalau visanya belum keluar, tapi kamu ketahuan dapat gaji dari company, itu dianggap uang ilegal. Soalnya sebenarnya kamu itu statusnya belum boleh kerja, tapi kamu udah kerja. Nah, itu juga termasuk kena denda nanti kalau kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati banget tentang ini. Ini yang biasanya orang miss sih. Biasanya orang-orang itu kayak, ya pokoknya aku udah dapat kerja, kan nggak harus mikir yang lain macam-macam. Nah, kita kalau foreigner ada tantangan ini. Jadi mohon refer to this well. Oke, terakhir ini tentang asuransi. Ah, kalian kalau semua pekerja di Korea itu wajib punya 4 asuransi ini. Kalau company kalian sampai nggak ngasih asuransi ini, kalian harus menggugatnya. Soalnya itu ilegal. Kalau tapi selain kalau kalian visa D10 ya, kalau visa D10 itu kalian nggak bisa dapat worker assurance insurance, tapi kalian bisa dapat insurance yang lain. Dan juga ini menyambung yang gaji tadi.
gaji yang kalian minta itu sebelum dipotong asuransi ini. Sebelum dipotong asuransi dan sebelum dipotong tax. Jadi ini kalian cari di online dulu, Yonbong Silsu Ryong Ek. Ini untuk ngecek gaji kalian kalau setelah dipotong itu berapa. Nah, ini kalian bisa cari sendiri mungkin nanti. Waktu interview, seperti kataku tadi, kalau nggak ngerti, jangan bohong, tanya aja nggak apa-apa. Daripada kalian malsu-malsu gitu, nanti waktu kerja ketahuan, nanti kalian nggak lulus probation, tambah susah nanti dapat kerja baru. Soalnya di CV kecatat, kalian kok kerjanya cuma sebentar di company ini, kenapa? Oke, bagian terakhir, post interview. Biasanya company itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 minggu kalau startup untuk ngasih tahu kalian lulus interview atau enggak. Tapi kalau mereka company besar, itu tahapnya banyak, biasanya sampai 4 sampai 5 step bisa, mungkin 2 sampai 3 bulan bisa. Nah, terus company Korea itu biasanya nggak ngabari ya, kalian lulus atau nggak lulus itu, kalau kalian nggak lulus itu nggak selalu ngabari. Jadi kalau nggak dikabari, jangan sakit hati gitu. Maksudnya ya udah berarti nggak keterima. Langsung lanjut aja cari yang lain gitu. Nah, terus kalian kalau keterima, itu pelajari kontraknya baik-baik ya. Ini, cek dulu, ini statusnya sesuai nggak sesuai yang kalian minta. Kerjanya full time nggak? Sesuai interview nggak? Part time atau kontrak ini. Terus working conditionnya dibaca baik-baik. Ini sesuai nggak? Working hour-nya berapa? Terus kalau late night work ada bonus nggak gitu? Ada insentif nggak? Itu semua dipelajari baik-baik. Soalnya kalian kalau sudah tanda tangan kontrak, itu udah kecatat. Maksudnya udah nggak susah digugat. Jadi benar-benar pelajari dulu asuransinya dapat semua enggak, gajinya sesuai enggak, terus gajinya itu teksnya juga sesuai enggak, liburnya juga sesuai enggak. Pokoknya benar-benar dicek dulu. Kalau kalian bingung mungkin tanya profesional atau apa. Pokoknya jangan sembarang tanda tangan ya. Soalnya di Korea itu benar-benar dokumen itu kalau udah kecatat ya kecatat semua, nggak bisa sembarang diubah gitu. Jadi kalau ada yang bingung bisa tanya dulu. Oke, ini terakhir. Jadi kalau kalian mau interview, siapin baik-baik, istirahat baik-baik juga, jangan nervous, jangan stres. Kalau nggak keterima, gunakan sebagai pengalaman dan coba terus gitu. Oke, thank you for listening. Sekian dari saya. Good luck kalau yang cari-cari kerja sekarang. Thank you. Wah, terima kasih banyak Kak Indra. Aduh, isinya daging semua nih. Jadi semangat juga nih buat teman-teman yang sedang persiapannya mencari pekerjaan ya di Korea ya Kak ya. Tadi ada beberapa tips yang disampaikan oleh Kak Indra, terutama nih teman-teman yang dari engineering. Skill itu nomor satu ya Kak. Skill itu nomor satu karena Tuh. perusahaan mencari yang sesuai kebutuhan dari company tersebut. Jadi ya tadi ada info juga dari Kak Indra, ada temen juga yang apply, akademiknya bagus gitu. Wah ternyata pas diterima juga banyak ininya ya Kak ya. Iya. Oh, oke, 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 oke. Itu well note banget tuh bagi teman-teman yang sekarang mempersiapkan diri. Persiapannya berarti dari sekarang ya, Kak ya, untuk masuk ke dunia kerja. Oke, untuk teman-teman, selanjutnya kita karena pemateri pertama sudah selesai untuk presentasinya, jadi kami mau lanjut ke Q&A. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke nanti yang ingin bertanya pertanyaan lewat chatroom bisa ke panitia yang namanya Q&A. Tapi kalau sekarang kita open dulu ya untuk yang dari peserta yang langsung. Ini ada Kak Melia, oke? Silakan Kak. Halo, selamat sore. Mohon open Oke. cam ya Kak Melia. Sorry. Kebetulan lagi nggak bisa open cam. Oh, oke, 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 oke. Iya. Selamat sore. Terima kasih Bu MC dan pembicara. Pertanyaannya cuma satu. Saya sendiri sudah kerja di Busan dan udah jalan 1 tahun. Tadi bahas soal salary. Pengen tahu apakah ada tips untuk tahu kita nih di job market harganya berapa sih? Kalau misalnya ada tips seperti itu, mungkin akan sangat berguna. Karena banyak sumber yang sudah saya cari juga, cuman kan nggak ada nih yang bener-bener kayak punya Nielsen, sorry, kok Nielsen sih? Kayak punya perusahaan untuk
yang khusus untuk survei gaji kan di sini mungkin kayaknya nggak ada deh. Nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan ada untuk bisa tahu di Indonesia ini gajinya seberapa tuh ada perusahaan survei yang bisa kasih informasi. Tapi kalau di sini beda kota pun harga kita beda. Padahal skill kita kan ya beda kota terus nggak beda skill gitu kan. Maksudnya ke Solo terus jadi lebih pintar gitu kan nggak. Iya Jadi benar. pengen tahu gitu harga kita berapa. Terus kebetulan aku juga di AI, data Hmm. scientist. Kalau misalnya ada sumber yang bisa dipercaya untuk tahu harga kita juga, mungkin akan sangat berguna. Terima kasih sebelumnya. Oke, bisa langsung saya jawab ya. Langsung Kak. Oh, oke. Ah, jadi kalau saya caranya itu sebenarnya pertama nyarinya pakai bahasa Korea. Biasanya emang sebenarnya nggak ada satu website yang khusus ngasih tahu hasil gitu. Biasanya susah sih. Biasanya itu lebih kayak apa ya? Ka- Reddit, tapi Redditnya Korea, bukan Redditnya Inggris. Hmm. Biasanya nanti ada kayak community talk gitu, mereka sharing komen-komen gitu. Biasanya aku nyari pakai bahasa Korea sih. Jadi kayak misalnya AI baksa Yonbong berapa gitu. Terus kan saya kerjanya di startup ya. Jadi apa? Jungsu Kiop, AI Jungsu Kiop baksa Yonbong gitu. Kalau kalian master ya Soksa Yonbong gitu. Biasanya nanti ada banyak orang sharing-sharing gitu. Tuh, Oke. gitu. Gitu tadi jawabannya Kak Amelia. Kak Melia ya tadi ya. Oke, yang selanjutnya kita lanjut dulu yang raise hand dulu ya. Kak Rizky Amalia. Oke, Kak. Boleh silakan. Kalau bisa open can, Kak. Eh, Oke. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Rizky. Saya sebenarnya baru masuk master tuh tahun ini karena sekarang masih kelas bahasa. Jadi saya belum ada pengetahuan tentang job di Korea. Jadi mungkin pertanyaan saya cukup basic gitu. Yang pertama saya mau tanya, eh ap- mostly kalau kalau interviewnya tuh pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Korea. Terus, kalau boleh tahu karena saya juga di, bidang AI, kalau biasanya kalau technical interview itu, mostly kayak gimana, kayak, kalau di Korea itu tipikalnya seperti apa technical interview-nya. Terus, sama mungkin ada tips dan trik karena kan kita bersaingnya bukan sama orang Indonesia aja, pasti sama orang Korea juga dan, orang dari negara-negara lain juga. Terus, dari beberapa info gitu, itu kayak orang Korea itu skill pemrogramannya juga nggak kalah sama orang-orang di Indo dan orang-orang di luar negeri juga gitu. Kakak dulu gimana kayak, eee, sol kayak kayak bisa lebih baik daripada, orang-orang di sini gitu? Terima kasih. Oh, oke. Oh, saya nggak merasa lebih baik dari orang di sini sih sebenarnya. Tapi ya terima kasih. Eh, Interviewnya selama ini saya kan sebelum land yang job ini saya ada 6 interview ya. Kebetulan dari 6 itu 5 pakai bahasa Korea, satu pakai bahasa Inggris. Kebanyakan ditolaknya saya dulu karena apa? Mereka biasanya komennya bukan tentang skillnya sih. Kebanyakan komennya tentang bahasanya. Mereka prefer yang bahasanya lancar banget gitu, yang komunikasinya enak. Sebenarnya bahasa Inggris atau Korea itu tergantung company-nya sih. Ada company yang oke sama bahasa Inggris, tapi ada company yang oke sama bahasa Korea. Cuma kebanyakan mereka itu prefernya kalau bisa bahasa Korea tentunya. Karena mereka orang Korea, kalau komunikasi lebih nyaman pakai bahasa Korea. Jadi itu juga apa bisa disiapkan dari sekarang ya. Kalian sebelum lulus kalau bisa belajar Korea yang lancar banget itu.
Terus tadi pertanyaannya berikutnya apa? Oh, pas pemrogramannya ya. Benarnya kalau startup gitu dari 6 interview itu saya nggak ada tes pemrogramannya sih. Mereka cuma lebih pingin tahu problem solving skillnya. Kalian kalau ada case gini nyelesainnya gimana gitu. Jadi nggak praktek codingnya gitu. Cuma emang saya tahu beberapa ada juga yang minta praktek coding gitu. Biasanya mereka tanya aja sih, kalian bisa bahasa pemrograman apa aja gitu. Sama, oh kalau dibandingin sama orang Koreanya, sebenarnya skillnya orang Indonesia itu, kalau dari saya pengalaman sekolah S2 S3 ya, kalau saya lihat sebenarnya orang Indonesia itu mungkin lebih jago sih daripada orang Korea sebenarnya loh ya. Orang Indonesia nggak kalah jago sebenarnya. Pemrogramannya kita pinter-pinter. Orang Korea itu somehow yang rajin ada, tapi yang agak males gitu ya ada. Gitu sih. Jadi jangan jangan apa? Jangan kayak merasa, oh aku orang Indonesia kayak kalau banding sama orang Korea ya pasti jago mereka lah. Itu nggak pasti lah. Akan kita ya juga sudah S2 atau S1 kita sekolah kan ya juga banyak belajar gitu. Jadi jangan kecil hati gitu. Oke. Oh, Kak Melia mau nanya lagi, Kak. Silakan, Kak. Boleh, boleh, boleh. Masih ada waktu untuk bertanya. Boleh, Kak Melia. Silahkan. Ya, oke. Thank you buat waktunya. Tadi karena sudah dijawab, mau melanjutkan lagi. Hmm. Karena mungkin berguna juga untuk semuanya. Jadi, awalnya waktu setelah lulus itu kan gaji student kita kan sebenarnya nggak terlalu besar ya. Gaji student itu dalam arti scholarship ya. Yes. Kemudian ketika mau daftar kerja, dapat angka jebret gitu kayak, wih gede banget gitu kan. Hmm. Bener nggak? Yes, yes. Kerasa gitu loh, maksudnya gapnya kerasa banget. Jadi kita selalu lowball gitu loh, maksudnya mentalnya tuh nggak berani nawar lebih tinggi kan. Cuman Hmm. karena tadi aku juga pernah cari keyword dengan hal yang sama, keyword-keyword yang bisa aku cari, bahkan tanya GPT juga, GPT can you recommend some keyword for looking for some salary information in Korean gitu. Maksudnya berbagai sumber, kebanyakan kan bukan official survei ya. Tapi final Iya. bossnya, kemudian kan final bossnya adalah si interviewer gitu. Maksudnya ketika kita mau nego gaji, ketemu sama interviewer, kita kan nggak bisa bilang, aku lihat di Naver, aku lihat di Reddit, aku lihat di kan nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Hmm. Jadi aku mungkin dari pengalaman kalau ada atau mungkin pernah find out ada orang kasih tips negosiasi, cara negosiasi lain yang bisa membuat kita tuh punya nilai tinggi dan kemudian setelah aku lihat sekarang gajiku X gitu ya, terlalu kecil sebenarnya kayak menurutku setelah survei-survei itu terlalu kecil gitu. Kalau misalnya in my shoes gitu, mungkin you are in my shoes gitu. How are you going to try raising your value gitu in front of your company tanpa mungkin nggak usah pindah company karena mungkin kita kan udah nyaman di sini gitu ya. Hmm. Atau kalau untuk teman-teman lain yang belum kerja, mungkin tips buat tidak lowball gitu maksudnya. Dari awal jangan sampai terlalu terlalu rendah. Itu aja sih. Sebelumnya terima kasih karena nanti nggak bisa terima kasih kalau udah di mute. Makasih waktunya. Oke. Oke, jadi pertama kalau itu ya, pertama waktu landing job dulu, waktu interview pertama, sebenarnya interviewer nggak bakal tanya kamu dapat angka itu sumbernya dari mana. Biasanya mereka cuma tanya kamu berapa, bilang, terus sama dia dicatat, udah gitu aja biasanya. Kalau dari pengalaman saya. Terus kalau udah terlanjur kerja, terus mau nego minta naik salary gitu ya. Kalau itu biasanya mereka akan melihatnya itu bukan dari CV kamu lagi, mereka bakal lihatnya dari kontribusimu di company itu. Hmm. Kalau kan kontribusi kalian banyak dan juga mereka menganggap kamu itu aset yang berharga, ya nanti waktu nego bisa bilang, kan aku tahun ini udah ngerjain project ini dan berkat kerjaanku project ini ternyata selesai lebih cepat atau performance-nya akurasinya naiknya banyak gini. Ideku ternyata sangat berguna. Jadi kan siapin report gitu yang bagus, terus coba negosiasi sama atau sama siapa, kadang sama HR-nya, kadang sama CEO-nya, tergantung nanti yang manggil kalian. Biasanya kan kalau kompeti di Korea itu setiap tahun nanti kalian kan diskusi gitu ya sama CEO atau kepala HR tentang gaji mau naik berapa gitu. Biasanya waktu itu
coba dinegosiasiin sih. Persiapin aja kayak eh kira-kira mereka akan kamu valuable kenapa? Mereka pasti ngelihatnya dari kontribusimu ke company itu sih pasti. Kalau posisinya udah mulai bekerja di company itu. Oke, begitu ya Kak, jawaban dari Kak Indranya. Ada pertanyaan lagi Kak, kita bacakan dari Google Form yang teman-teman yang daftar di awal. Ini ada pertanyaan dari Mas Angsatrio Wijaya dari Busande. Apa saja sih sebenarnya langkah penting yang harus dilakukan untuk membangun karir yang sukses, terutama untuk berkarir di Korea ini Kak? Oh, langkah-langkahnya ya. Oh, kayak kata saya tadi, portofolionya bisa mulai dari sekarang sih disiapin. Pertama untuk engineer, mereka itu paling suka kalau lihat kalian itu orangnya aktif gitu. Maksudnya tiap tahun itu ada pekerjaannya kayak, oh aku tahun ini publish paper ini, tahun ini kerja project ini, tahun ini aku nyoba Kaggle ini gitu. Jadi kalau ada waktu, terutama kalau kalian di Korea jangan terlena kebanyakan liburan jalan-jalan gitu. Siapin portofolio sebaik mungkin. Oke, jadi tadi jawaban dari Kak Indra itu kita harus aktif, kemudian persiapkan portofolionya dari sekarang, jangan terlena karena sudah di Korea. Kemudian tadi juga ada poin penting kalau persiapan bahasa itu penting teman-teman untuk persiapan bekerja sendiri di Korea. Karena tadi Kak Indra aja 5 bahasa Korea, 1 bahasa Inggris ya Kak. Jadi 5 banding 1 dari 6. Wow. Selain tadi yang terpenting juga ternyata yang skill ya, terutama untuk teman-teman engineering. Oke, Kak masih ada lagi nih Kak pertanyaan. Sepengalaman Kak Indra, ini dari pertanyaan dari teman-teman yang di form, ada pro kontra yang sejauh ini dari pengalaman kerjanya di Korea? Hmm, Untuk pro dan kontra, Kak. pro dan kontra ya. Eh, ini ya nggak tahu ini spesifik Korea atau enggak atau korporat itu memang gitu. Ah, saya tuh orangnya kurang suka bikin report bener ya. Cuma di company saya tuh tiap hari mesti bikin report. Itu saya kan terutama mungkin orang-orang yang engineer IT ya. Kan ngerti ya, kita ini sukanya coding, sukanya mikir gitu. Tapi kalau disuruh nulis report tuh kayak males gitu. Masalah lain sih bahasa ya, soalnya saya di komunitas saya Hmm. foreignernya saya sendiri, yang lain orang Korea, saya sendirian yang orang foreigner. Jadi kadang kalau mau berbaur itu ada susahnya gitu, kayak harus think hard gitu. Sama di Korea eh, ini dari observasi saya ya, biasanya mereka itu kalau beda sama di Indonesia, kalau kerja itu sangat serius. Maksudnya itu jam 12 langsung berdiri semua, makan, selesai langsung kembali semua. Waktu kerja nggak ada suara, diem fokus kerja semua gitu. Sama anehnya itu kalau kalau waktu jam istirahat pun biasanya kan kita kalau pas istirahat kan ya kita kadang bisa berbaur sama tim lain atau apa gitu. Cuma kalau di sini saya lihat tuh kayak mereka itu kayak tim by tim gitu loh. Jadi kayak tim ini sama tim ini, tim ini sama tim ini gitu. Kalau ketemu cuma nyapa, annyeonghaseyo, terus oke gitu. Masih gitu saya gitu. Lebih corporate style-nya lebih kerasa sih mungkin. Oke, terima kasih Kak Indra atas jawabannya. Semoga jawaban dari Kak Indra mampu menjawab rasa penasaran teman-teman ya yang sudah join. Oh ya, Kak Indra, kami untuk yang selanjutnya bisa nggak Kak kita diberikan semangat nih untuk teman-teman yang sedang berusaha mencari pekerjaan di Korea ya as closing statement gitu loh Kak. Oh gitu. Ya, pokoknya kerja di Korea itu kalau tips dari aku apply sebanyak mungkin sih. Aku itu rasanya sebelum dapat kerja itu aku apply 50 rasanya. Tiap 10 apply dapat satu interview, kurang lebih segitu sih. Ada juga yang temenku aku tahu 80 apply gitu. Maksudnya jangan berhenti apply. Kalau nggak dijawab ya udah. Jangan, oh aku kok nggak dapet gini, orang-orang itu nggak suka sama skillku ke. Nggak, orang Korea itu sibuk. Kalau nggak diterima ya udah mereka langsung nggak ada waktu ngabari gitu. Jadi ya don't give up lah, semangat. Fighting, fighting. Oke.